Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, jamaah Majelis Ta'lim dan Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan tafsir surat Yusuf, insyaallah dari ayat 36 sampai ayat 42 ya, ayat 36 sampai ayat 42 ya. Dan insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Maka Yusuf masuk penjara dan masuk bersama Yusuf dua orang pemuda dalam penjara tersebut. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah seorang dari kedua pemuda tersebut datang kepada Yusuf dan berkata, "Inni arani a'siru khamra." Sungguhnya aku melihat diriku sedang memerah anggur untuk dijadikan khamr, itu dijadikan minuman. Ya. Karena kita tahu khamr, wine dibuat dari anggur, yaitu aku memerah anggur untuk menjadi khamr, menjadi wine. Wa qala al-akharu, dan berkata yang satunya lagi, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Adapun satunya berkata, aku melihat dalam mimpiku aku memikul di atas kepalaku roti ta'kulut tayru min. Bahwasanya roti yang aku pikul di atas kepalaku dimakan oleh burung. Burung datang makan roti tersebut di atas kepalaku. Nabi'na bi ta'wilihi. Maka berilah kabar kepada kami tentang takwil dari mimpi kami berdua. Inna naraka minal muhsinin. Sungguhnya kami melihat engkau termasuk dari orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua orang ini masuk penjara bersama Yusuf. Yusuf masuk penjara gara-gara tidak nurut kepada Imra'atul Aziz, kepada istrinya Al-Aziz yang mengajak dia berzina, dan juga tidak nurut kepada para wanita yang sama-sama Zulaikha berbuat makar agar Yusuf mau berzina dengan Zulaikha. Ketika dia tidak nurut kepada mereka semua, akhirnya Yusuf dipenjara dengan terzalimi ya. Mereka memandang lebih baik Yusuf dipenjara daripada isu berkembang ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelumnya, telah kita bahas ya. Mereka akhirnya la yasjununnahu hatta hin. Kemudian summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Nampak bagi mereka setelah mereka melihat tanda-tanda ya Yusuf yang benar, tapi khawatir terjadi heboh di negeri Mesir, lebih baik Yusuf di penjara untuk menghilangkan kasus yang terjadi. Ternyata dalam penjara Yusuf bertemu dengan dua orang pemuda yang masuk penjara juga bersama Yusuf. Mereka berdua ini datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, minta agar Nabi Yusuf mentakbir atau mentakwil atau menafsirkan mimpi mereka berdua. Ya. Apa yang menyebabkan mereka berdua datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Mereka sebutkan di akhir ayat kata mereka, Inna naraka minal muhsinin. Menurut kami engkau termasuk orang-orang berbuat ihsan. Inilah yang menyebabkan mereka melihat Yusuf muhsin, orang berbuat baik, sehingga membuat mereka percaya kepada Yusuf untuk bertanya kepada Yusuf tentang takwil dari mimpi mereka berdua. Ya. Ini poin yang sangat penting ya. Yusuf alaihissalam ketika dalam penjara dia berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ditafsirkan oleh para ulama. Ya, pertama, al-ihsan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi berkata, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Itu engkau menghadirkan keagungan Allah ketika kau bermuamalah, ketika kau beribadah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Ihsan. Ihsan ini berkaitan dengan keikhlasan ya. Ihsan seorang beribadah seakan-akan senantiasa Allah melihatnya.
Yang ini membuat dia akhirnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak peduli dengan komentar orang, yang dia pedulikan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Itulah hakikat daripada ihsan. Dan Yusuf alaihissalam ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk orang ikhlas, makanya dia diselamatkan oleh Allah ketika dirayu oleh Zulaikha. Allah berkata, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, dalam qiraah yang lain, "Innahu min ibadinal mukhlisin." Kami menyelamatkan Yusuf dari perbuatan keji, perbuatan zina. Kenapa? Karena dia termasuk orang-orang ikhlas. Jadi Yusuf ihsan kepada Allah dalam ibadahnya dan dia ikhlas. Yang kedua, ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada sesama manusia. Yang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, sifat ihsan kepada makhluk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Itu orang-orang bertakwa yang Allah siapkan surga kepada mereka. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', yang mereka berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Wal kadhiminal ghaidh, meredam amarah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang-orang berbuat zalim kepada mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat ihsan. Nah, ihsan yang kedua adalah ihsan kepada sesama makhluk. Ini juga dilakukan oleh Yusuf selama di penjara. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, ketika Yusuf di penjara, maka dia berbuat ihsan. Dia menjenguk orang sakit. Kalau ada yang sakit dia jenguk, kalau ada yang kesulitan dia bantu, ya. Dan itu kegiatan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kemudian kalau ada orang minta nasihat, maka dia nasihati, ya. Berbuat baik kepada sesama orang-orang di penjara, ya. Karena Yusuf selalu berbuat baik, ya. Selain dia rajin ibadah, ihsan kepada Allah, dia juga ihsan kepada sama penghuni penjara. Membuat dua orang penghuni penjara ini, pemuda ini, ingin bertanya kepada Yusuf tentang takwil mimpi mereka berdua. Kenapa? Karena mereka melihat perangnya Yusuf yang luar biasa. Saking disebutkan, saking ihsannya Yusuf alaihissalam, sampai disebutkan sebagian penghuni penjara senang ngobrol dengan Yusuf alaihissalam. Kalau mereka sudah keluar di penjara, sudah bebas, mereka ingin di penjara lagi. Saking mereka senang dengan Nabi Yusuf. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutnya dalam tafsir. Jadi mereka sudah keluar di penjara, mereka ingin masuk lagi di penjara. Kenapa? Ingin berlama-lamaan dengan Nabi Yusuf dalam penjara tersebut, karena mereka merasakan ketentraman, kenyamanan karena sifat ihsannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan inilah dua sumber kebahagiaan, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dua pokok kebahagiaan, itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan kepada sama manusia. Siapa yang mengumpulkan dua perkara ini, maka dia akan bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Nanti akan kita dapati setelah ini Allah menyebutkan bagaimana Allah berkata, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Jadi ihsan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kedua sifat ihsan. Ihsan kepada Allah, yaitu dengan beribadah senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ikhlas. Dalam kegiatan apa-apa kita selalu ikhlas karena kita tahu Allah sedang mengawasi. Yang kedua, ihsan kepada sesama manusia, berbuat baik sama manusia, membantu orang yang bisa kita bantu, bertutur kata yang baik, ada orang sakit kita jenguk, ada orang tanah kita nasihati, tawadhu di hadapan orang lain, dan semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena cari pujian. Ya, bukan karena cari pujian. Ketika Yusuf memiliki sifat ihsan ini, maka menjadikan dua orang ini datang. Dan ini peringatan kepada para dai, kepada orang-orang yang memegang amanah dakwah, ya, mereka hendaknya memiliki sifat ihsan. Karena yang dilihat oleh masyarakat pertama bukanlah ilmu, yang pertama dilihat oleh mereka adalah perangai, akhlak seseorang. Apalagi kalau kita interaksi dengan masyarakat. Mereka tidak melihat ilmu iman seseorang, karena iman dan ilmu masalah gaib di hati. Yang mereka lihat bagaimana sikap seorang terhadap masyarakat, bagaimana tutur katanya, bagaimana sikapnya, bagaimana perhatian terhadap masyarakat. Ketika mereka melihat perangai, tutur kata yang baik, tawadhu dan yang lainnya, maka ketika orang tersebut menyampaikan suatu masalah agama mungkin didengar, didengar. Adapun kalau seorang berpenampilan Islami, kemudian mungkin berjenggot, kemudian berpakaian Islami, laki-laki misalnya tampang ustadz, misalnya celana di atas mata kaki, semua sudah baju Islami, tampang Islami, tapi ternyata kelakuan buruk, perangai buruk, tutur kata kasar, maka orang tidak tertarik. Dan ini
menunjukkan ketika seseorang berdakwah atau dia bukan pendakwah tapi dia dikenal sebagai seorang yang multazim sunnah misalnya, maka dia harus perhatian terhadap akhlak dia ya. Ini tuntutan. Orang-orang memandang antuna misalnya pakai jilbab besar atau di antara antuna ada yang pakai cadar atau di antara ikhwan ada yang Masya Allah penampilan Islami, maka pandangan masyarakat berbeda kepada orang-orang yang seperti ini. Ketika orang-orang tersebut ternyata berperangai buruk, berakhlak buruk, tentu mencemarkan nama Islam dan buat orang tidak percaya kepada kata-kata atau dakwah yang disampaikan. Jadi lihatlah Yusuf alaihissalam didatangi oleh dua orang ini. Kenapa mereka mengatakan inna naraka minal muhsinin? Kami memandang engkau adalah orang yang ihsan. Keduanya kemudian menuturkan mimpi yang mereka lihat ya. Yang pertama mengatakan ini aroni a'siru khamra. Aku melihat dalam mimpiku aku memeras khamar. Memeras khamar maksudnya memeras anggur menjadi khamar. Memeras anggur menjadi khamar ya. Ini dalam bahasa Arab terkadang disebutkan langsung produknya ya. Aku memerah anggur untuk menjadi khamar, tapi langsung diringkas menjadi aku memeras khamar. Padahal aku memeras anggur untuk menjadi khamar. Dia mimpi dalam mimpinya dia melihat demikian, maka jadi mencerita dalam mimpinya tersebut dia sedang memeras anggur untuk menjadi khamar. Yang kedua, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Aku melihat dalam mimpiku aku memikul roti di atas kepalaku. Yang jadi masalah roti tersebut dimakan oleh burung ya. Nabi'na bi ta'wilih. Kabarkanlah kepada kami tafsir dari mimpi kami berdua. Dan Yusuf alaihissalam mereka anggap bisa menafsirkan mimpi karena rajin beribadah, kemudian akhlak yang mulia. Apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Yusuf berkata, tidak akan datang kepada kalian makanan yang merupakan jatah kalian berdua, rezeki kalian berdua, illa naba'tukuma bi ta'wilihi, kecuali aku akan bisa mengabarkan, aku sudah mengabarkan kepada kalian berdua tentang tafsir kalian berdua. Qabla ayatiyakuma, sebelum datang jatah makanan kalian berdua. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Hal itu kemampuanku untuk menafsirkan mimpi adalah ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Ini taraktu millata qaumin la yu'minu billah. Aku meninggalkan agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir kepada hari akhirat. Baik, ini dua orang datang kepada Nabi Yusuf sama-sama di penjara, ingin minta ditafsirkan mimpi. Tapi Yusuf alaihissalam ya, subhanallah, dia mengambil kesempatan untuk mendakwahi mereka. Mereka lagi butuh kepada Nabi Yusuf. Kemudian saatnya Nabi Yusuf tidak langsung menafsirkan mimpi. Diambillah kesempatan Nabi Yusuf, mumpung mereka lagi butuh pada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ingin dakwah dulu. Dan dakwah yang disampaikan Nabi Yusuf adalah dakwah tentang tauhid. Apalagi Nabi Yusuf tahu salah seorang dari mereka akan dibunuh. Salah seorang mereka akan dibunuh karena mimpinya akan disalib, karena dia mimpi mengangkat roti di atas kepalanya, kemudian ada burung memasak roti. Sebelum Nabi Yusuf menaikkan hidup mereka berdua, sebelum Nabi Yusuf berdoa kepada mereka, Nabi Yusuf ingin menenangkan mereka. Tenang saja orang tua. Kalian punya jatah makanan. Sebelum jatah makanan kalian datang, aku sudah selesai dari menafsirkan mimpi kalian berdua. Tapi tunggu dulu, sebentar dulu, kita ingin ngobrol. Jadi kira-kira tafsiran sederhananya demikian. Yusuf menenangkan alaihissalam, menenangkan mereka berdua karena mereka namanya orang punya mimpi, ingin tahu segera apa sih maksud mimpi kami ini, aneh apa maksudnya. Nabi Yusuf, mereka penasaran. Ya, tapi agar menghilangkan penasaran mereka, Nabi Yusuf menenangkan dulu. Kata Nabi Yusuf, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma qabla bita'wili qabla ya'tiyakuma. Tenang saja. Pokoknya sebelum jatah makanan kalian datang, mimpi sudah saya tafsirkan. Tapi sebentar dulu, saya ingin bicara. Intinya demikian ya. Dan ini pelajaran bagi kita, terutama orang yang memiliki yang diperlukan oleh orang lain. Anda sebagai misalnya direktur, Anda sebagai owner perusahaan, Anda sebagai penasehat, Anda sebagai dokter. Kalau ada orang datang kepada kita ada keperluan, tidak ada salahnya kita menyisihkan dakwah. Ya, apalagi orang tersebut sedang dalam kondisi perlu kepada kita. Kesempatan kita menyampaikan dakwah kepada, karena mereka akan dengar, mereka akan nurut. Bayangkan bagaimana kalau owner menyampaikan kepada pegawai, bagaimana kalau majikan menyampaikan kepada pembantu. Ya.
bagaimana kalau seorang dokter menyampaikan kepada pasien, mereka akan dengar dengan seksama karena mereka dalam kondisi sedang membutuhkan. Ya, maka saya bilang ini kesempatan. Ya, terkadang saya katakan ustaz terkadang menyampaikan tidak didengar karena orang yang sampai menuju ustaz mungkin merasa tidak perlu. Beda dengan orang yang menuntut ilmu datang kepada seorang ustaz, dia benar-benar merasa perlu dengan ilmu, dia akan dengar dengan saksama. Tapi banyak orang tidak merasa perlu datang ke ustaz. Ya cuma sekedar ingin tahu. Tidak ada keperluan. Lain halnya ketika orang datang ada keperluan, mau pinjam uang kek, mau ingin berobat kek, ingin cari pekerjaan kek, ya. Ini lagi-lagi perlu. Sama kedua orang ini ingin ditakwilkan mimpinya. Kesempatan bagi seorang yang lagi dibutuhkan untuk menyisipkan nilai-nilai Islam kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia akan menafsirkan, tapi tunggu dulu sebentar. Kemudian Tahir bin Asyur dalam tafsirnya menyebutkan, pembahasan mereka ketika itu tentang makanan karena di penjara tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan lari pagi, tidak ada kegiatan. Kegiatan cuma nunggu kapan dikeluarkan dari penjara. Sehingga ketika mereka di penjara, yang mereka tunggu jatah makan. Jatah makan, apalagi di penjara di bawah tanah, kemudian pintu ditutup dan yang lainnya gelap ya, dan yang lainnya, maka mereka hanya tunggu jatah makanan, kapan jatah makanan berikutnya datang, entah makan siang, entah makan malam. Ya. Sehingga Yusuf alaihissalam mengkaitkan tafsir mimpi dengan kegiatan yang mereka nantikan. Itu kegiatan berikut yang mereka sedang nantikan, kapan jatah makanan datang. Maka Yusuf alaihissalam menenangkan, tenang saja. Yang penting sebelum makanan datang, aku sudah menafsirkan mimpi kalian berdua. Aku sudah menafsirkan mimpi kalian berdua. Ya. Taib. Sebelum Nabi Yusuf menafsirkan, Nabi Yusuf berkata, ya. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. Sungguhnya aku mampu menafsirkan mimpi tersebut adalah karena Rabbku yang mengajarkan kepadaku. Lihatlah ini menisbahkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan karena saya hebat, karena saya jagoan, karena saya rajin ibadah, karena saya gini. Enggak. Dinisbahkan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah para anbiya, mereka menisbahkan segala kelebihan yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika anak buahnya bisa mendatangkan singgasana, dalam waktu singkat dia mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani. Ashkuru am akfur, inilah karunia Allah kepadaku untuk mengujiku, aku bersyukur atau aku kufur. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika menggali parit di Khandaq, perang Khandaq, dia berkata, wallahi laulallah ma sallaina wa la tasaddaqna, ya mahtadaina wa la sallaina wa la tasaddaqna fa anzilan sakinatan alaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah, kami tidak bisa salat, kami tidak bisa bersedekah. Ya Allah, turunkanlah ketenangan pada kami. Semuanya mengakui ya. Ketika seorang para penghuni surga masuk surga, mereka berkata, wa qul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah telah memberi petunjuk kepada kami untuk bisa masuk surga. Kalau bukan karena hidayah Allah, kami tidak dapat hidayah. Ya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mampu untuk menafsirkan mimpi, dia tidak menyandarkan sedikit pun pada dirinya. Dia mengatakan, dzalika mimma 'allamani rabbi. Ini di antara ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Kemudian dia menceritakan tentang kondisi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan ini menakjubkan ya. Nabi Yusuf mulai berdakwah. Sekarang dia mengatakan, tenang, masalah mimpi tenang. Saya punya ilmu, Allah yang ngajarin. Tenang, saya akan tafsirkan. Tapi sebentar dulu, dengarlah pembicaraanku. Mulai dia berdakwah, inni taraktu millata qaumin la yu'minu billah. Maka dia berkata, aku telah meninggalkan agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah. Yang dihadapi oleh Yusuf dua orang ini adalah musyrikin. Mereka musyrik, mereka menyembah berhala-berhala. Tapi Yusuf alaihissalam sebelum mendakwahi mereka dengan kata ganti orang kedua, kalian, Yusuf masuk dengan cara lembut. Dia bercerita tentang suatu kaum yang musyrikin, sama seperti mereka. Tapi Yusuf bercerita tentang orang ketiga. Dan ini agar tidak langsung menyinggung mereka. Jadi metode dakwah perlu. Yusuf mulai dengan orang ketiga. Kata Yusuf alaihissalam, inni taraktu millata qaumin la yu'minu billah. Sungguhnya aku meninggalkan agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhiratihum kafirun, dan mereka ya kufur kepada hari akhirat. Tidak langsung mengatakan kalian tidak beriman kepada hari akhirat, kalian musyrik, tidak. Caranya bercerita tentang suatu kaum yang lain. Ya, sehingga yang di depan tidak langsung tersinggung. Padahal sama saja antara mereka dua orang ini dengan kaum ini sama-sama musyrikin. Tapi Yusuf alaihissalam caranya perlahan ya, menghilangkan penasaran mereka, jangan khawatir tentang mimpi itu gampang, tapi dia cerita dulu. Ada satu kaum yang saya tinggalkan yang mereka tidak beriman kepada Allah. Dan mereka tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman dengan hari kebangkitan.
Adapun aku wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Adapun aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishaq dan Yakub. Di sini Yusuf menampakkan dirinya. Aku ini keturunan Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Aku tidak mengikuti agama kebanyakan orang. Yusuf ingin menampilkan dirinya. Mungkin mereka berdua tidak tahu siapa Yusuf. Maka Yusuf ingin cerita, saya ini bukan sembarang orang. Saya ini adalah putra Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan sudah sampai kita sampaikan bahwa tidak ada seorang nabi memiliki nasab termulia dari sisi silsilah para nabi seperti Yusuf alaihissalam. Di mana 4 orang langsung nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Langsung bersambung tanpa terputus. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bin berarti ke Ismail Ibrahim, tapi antara Ismail dengan Nabi Muhammad sangat jauh. Ya. Tapi lihatlah bagaimana Yusuf ya, di sisi ini Yusuf tidak ada yang menyamai Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Maka Yusuf menyebutkan, saya ini tidak mengikuti agama kebanyakan orang. Tapi saya mengikuti wattaba'tu millata abai, aku mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Yakub, Ishaq dan Ibrahim, ya. Dan kata para ulama di situ Yusuf menampilkan dirinya, memberitahu siapa dirinya, dan ini diperbolehkan kalau niatnya bukan untuk sombong, untuk pamer, bukan, tapi untuk ada kemaslahatan dakwah agar orang lebih percaya misalnya, ya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Misalnya Ibnu Mas'ud mengatakan, la a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni. Aku tidak tahu ada seorang pun yang lebih tahu tentang Al-Qur'an seperti aku. Ya, kalau aku mengetahui ada seorang tahu tentang Al-Qur'an, ya, tablughul matiyah, dan bisa dicapai dengan menunggangi onta, aku akan datang kepadanya. Ya, aku akan datang kepadanya, ya. Seperti juga perkataan kalau tidak salah Abu Bakar atau Umar, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni, law qultu fi ayatin fi kitabillah, ya, wa laysa lihi fiha ilm, atau kama qala. Dia mengatakan, langit mana yang mau menaungiku, bumi mana yang mau mengayomiku kalau aku berkata tentang satu ayat aku tidak punya ilmu tentangnya. Di sini para sahabat menyebut tentang keutamaan diri mereka agar yang mendengar semakin percaya, dan itu tidak jadi masalah. Yang penting niatnya bukan untuk sombong. Sama seperti perkataan Nabi SAW menjelaskan kedudukan dia, bukan untuk sombong. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin dari seluruh anak-anak Adam pada hari kiamat kelak, dan aku tidak sombong. Tidak sombong. Sebagaimana Yusuf alaihissalam menjelaskan tentang kemuliaan dirinya. Saya ini mengikuti nenek moyangku dan aku adalah putra Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, agar 2 orang depan ini ngerti siapa Yusuf. Ini boleh, saya ulangi lagi, boleh seorang menyebut tentang kemuliaan dirinya jika memang ada kemaslahatan dan bukan untuk pamer dan bukan untuk sombong. Kesombongan tercela secara mutlak. Tapi kalau seorang menyebutkan, alhamdulillah saya lulus dari sini, alhamdulillah saya punya ijazah ini, alhamdulillah saya misalnya saya S2 atau saya S3 misalnya, alhamdulillah saya hafal Quran misalnya, bukan untuk sombong. Allah Maha tahu tentang dia seseorang, tapi tahadduts bin ni'mah, untuk menyebutkan tentang nikmat dalam rangka ada maslahat. Maslahat tersebut, ya, maka tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Saya dapati sebagian guru saya tidak suka dipasang gelar doktor di depan, dia enggak suka, ya. Tapi sebagian lagi memandang itu perlu supaya orang tahu bahwasanya dia berbicara dalam bidang agama karena dia punya ilmu tentang bidang agama dan sudah mencapai gelar. Intinya kembali kepada niat masing-masing, ya. Cuma saya katakan kalau disebutkan untuk sombong, guru saya ini, saya belajar ini, saya punya risalah ini, saya punya tulisan buku-buku ini, dalam rangka sombong, maka tercela. Sombongan dosa besar. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang dalam dirinya ada kesombongan meskipun sebesar zarah. Tapi kalau ada kemaslahatan tertentu, maka tidak jadi masalah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia menyebut tentang silsilah dirinya. Jadi dia mengatakan, manusia, orang-orang yang saya dapati, mereka berbuat kesyirikan, tidak beriman kepada Allah, musyrikin, dan mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Wattaba'tu millata abai. Adapun aku mengikuti agama nenek moyangku. Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami untuk berbuat syirik sama sekali. Tidak pantas bagi kami. Ma kana lana, itu tidak pantas bagi kami. Bukan cuma haram, tidak pantas kami melakukannya. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak pantas melakukan kesyirikan sedikit pun. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Dan ini adalah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia. Artinya ada orang-orang yang tidak berbuat syirik.
Itu karunia Allah. Kami tidak berbuat syirik, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang juga tidak berbuat syirik, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada faedah yang bisa kita ambil. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Lihatlah bagaimana mereka mengatakan dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Kami tidak berbuat syirik, itu karunia Allah kepada kami dan juga kepada manusia. Jadi tidak berbuat syirik adalah karunia Allah luar biasa. Yang disebut oleh Nabi Yusuf. Harus kita sadar bahwasanya tidak berbuat syirik itu karunia. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Yusuf tidak hanya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi juga atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini menjauhkan seorang daripada hasad. Kita terkadang bersyukur, Masya Allah orang-orang alhamdulillah hidup nyaman, alhamdulillah tidak kekurangan, alhamdulillah kita tidak kekurangan, mereka juga tidak kekurangan. Bukan kita menghasati orang yang diberi kelebihan oleh Allah, kita hasad ini punya ilmu. Harusnya kita bersyukur. Orang diberi kelebihan, kita bersyukur alhamdulillah. Subhanallah, bagaimana akhlak yang mulia dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia saja, tapi dia bersyukur juga atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan sebenarnya kalau Allah berikan kenikmatan kepada orang lain, kita juga ikut merasakannya. Ya. Bukankah kalau orang semua nyaman, kita juga alhamdulillah punya tetangga yang nyaman, yang juga tidak miskin, tidak susah. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur. Ya. Tidak hanya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi bersyukur juga atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nabi Yusuf berkata, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas." Tauhid itu tidak berbuat syirik kepada Allah, karunia Allah kepada kami. Dan ini juga pengakuan menisbahkan nikmat kepada Allah. Kami tidak berbuat syirik itu karena karunia Allah. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami belajar, bukan karena kami cerdas. Kami tidak berbuat syirik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, kalau sudah masalah akidah, betapa banyak orang cerdas tidak berakidah. Di dunia ini miliaran manusia berbuat syirik. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu yang mereka pahat jadi patung, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah jin, banyak yang mereka sembah. Padahal mereka cerdas-cerdas, padahal mereka mungkin penemu-penemu, padahal mereka mungkin fisikawan atau ahli geologi atau ahli biologi ya, atau ahli kimia. Luar biasa, tapi otak mereka enggak jalan ketika masalah akidah. Makanya kalau kita bertauhid adalah karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Kata Nabi Yusuf alaihissalam, akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dua tafsiran yang saya baca dari buku tafsir, akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang pertama, banyak manusia tidak bersyukur atas nikmat tauhid yang mereka rasakan. Ini sering kita lalai. Para pembimbing dirahmati Allah Subhanahu. Kita ini bersyukur dilahirkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi bertauhid, menyembah pencipta alam semesta. Di sana banyak manusia yang mayoritas aksarun nas, kebanyakan orang ya yang mereka mungkin bertauhid tapi mereka tidak merasakan nikmat tersebut ya. Ini berkaitan dengan orang yang bertauhid. Banyak orang dapat nikmat tauhid tapi tidak bersyukur. Merasa bahwasanya nikmat tauhid itu nikmat biasa saja. Harusnya kita syukuri karena kita tahu miliaran manusia berbuat kesyirikan. Jadi sudah kita singgung. Kita bersyukur dikasih tauhid. Kita bersyukur lahir di antara dua ayah dan ibu yang bertauhid. Banyak orang lahir dari orang tua yang musyrik akhirnya ikut menyembah berhala, ikut menyembah patung, ikut menyembah nabi. Ada di antara mereka ateis ya. Ada di antara mereka subhanallah bagaimana mereka kemudian nanti meninggal bertemu dengan Allah di hari akhirat, kemudian mereka bisa jadi kekal di neraka selama-lamanya jika mereka tidak diberi uzur dan banyak hal ya. Oleh karena kita bersyukur kita bisa mungkin bisa jadi sebagian kita ekonominya kurang, bisa jadi kesehatannya mungkin kurang, tapi Anda bersyukur di atas tauhid itu suatu kenikmatan. Anda di atas Islam. Makanya banyak orang yang lalai akan hal ini. Dia merasa Islam adalah hal yang biasa-biasa saja. Ya. Hal biasa saja. Bahkan apalagi terkontaminasi orang liberal yang punya mengatakan semua agama benar. Semua agama mengantarkan kepada surga. Sehingga bagi dia Islam biasa-biasa saja. Islam ya bukan suatu yang istimewa. Karena semua orang bisa masuk surga. Yahudi mengantarkan surga, Nasrani mengantarkan surga, Buddha, Hindu, Konghucu, Laose dan semuanya bisa mengantarkan kepada surga. Ya.
Syiah, Ahmadiyah semuanya bisa mengantarkan kepada surga. Kalau gitu Islam yang kita tauhid yang kita miliki suatu hal yang tidak perlu kita banggakan. Dong semuanya sama saja. Banyak jalan menuju Roma kata mereka. Banyak jalan menuju surga. Ya akhi, ya ukhti, anda harus sadar bahwa tauhid ini suatu nikmat yang luar biasa. Banyak orang tidak sadar. Kata yang bilang siapa? Allah. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Banyak orang tidak bersyukur. Tafsiran pertama disebut oleh Qurtubi tafsiran ini. Banyak orang tidak bersyukur atas nikmat tauhid. Atas nikmat mentauhidkan Allah, atas nikmat jauh daripada kesyirikan. Mereka merasa Islam ini biasa. Tidak, Islam ini Anda dapat nikmat Islam luar biasa. Kalau Anda jalankan, Anda akan bahagia di dunia, dan kalau Anda jalankan akan bahagia di akhirat. Ya. Makanya hati-hati dengan perkataan orang liberal yang meremehkan Islam. Ya, meremehkan Islam, semuanya sama saja. Semuanya sama, sehingga mereka menyamakan antara tauhid yang mentauhidkan Allah dengan agama kesyirikan. Ini adalah kekufuran yang dilakukan oleh orang liberal yang sekarang mulai tersebar bukan sekarang, sudah dari dulu tersebar di tanah air, sekarang mulai menguat lagi ya. Maka kita harus tahu bahwasanya nikmat tidak berbuat syirik adalah nikmat yang harus kita ingat-ingat, namun banyak orang yang melalaikannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam walakin aktsarun nasi la yashkurun, kebanyakan orang tidak bersyukur. Dalam tafsiran yang kedua disebut oleh ahli tafsir, yaitu banyak orang tidak bersyukur, yaitu banyak orang akhirnya berbuat kesyirikan. Ini tafsiran kedua, banyak orang akhirnya berbuat kesyirikan. Mereka tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, mereka membalas tauhid dengan kesyirikan. Ya, yang memberikan nikmat kepada mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beribadah kepada selain Allah, ya. Maka dan ini benar, walakinna aktsarun nasi la yashkurun, kebanyakan mayoritas manusia adalah musyrikin. Maksudnya tidak bersyukur, maksudnya musyrik. Tidak mensyukuri nikmat Allah sehingga mereka mentauhidkan Allah, tidak. Ya, sehingga makna dari walakinna aktsarun nasi la yashkurun yaitu kebanyakan aktsarun nasi la yuwahhidun. Kebanyakan manusia tidak bertauhid, dan ini kenyataan yang ada. Ya. Kita bicara coba yang Nasara aja, berapa banyak sekali jumlahnya yang menyatakan Isa adalah anak Allah. Syirik. Jumlahnya banyak sekali, miliaran. Misalnya Cina aja yang tidak tahu Tuhannya ada atau tidak ya. Jepang entah ada Tuhan atau tidak ya. Apa yang mereka sembah alam bisab jumlahnya banyak. Cina miliar. Banyak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang India menyembah dewa misalnya, musyrikin berapa miliar mereka. Banyak sekali. Ya, Islam paling Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Darussalam sedikit-sedikit ya. Berarti di India ada sedikit, di Cina ada sedikit. Di negara Arab, Khalij, Saudi cuma jumlahnya berapa? 20 penduduk asli Saudi cuma berapa? Mungkin 22 juta, 23 juta. Sedikit. Apalagi Qatar, jumlah aslinya cuma mungkin 500.000 atau 400.000 jumlah penduduk aslinya. Sedikit. Kuwait, kota kecil, negara kecil. Terus ya Pakistan, Bangladesh, sedikit. Bandingkan dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, lebih banyak. Mereka tidak bersyukur kepada Allah. Hanya Allah yang menciptakan mereka, yang beri rezeki kepada mereka, malah mereka menyembah makhluk-makhluk yang terkadang sama dengan mereka, bahkan lebih hina daripada mereka. Menyembah hewan, menyembah patung yang mereka pahat. Ya. Baik. Jadi ini Yusuf alaihissalam berdakwah kepada mereka berdua, tapi masih kata ganti orang ketiga, ada satu kaum yang syirik yang saya tinggalkan. Ya. Mulai setelah itu, setelah Nabi Yusuf memberikan muqaddimah, baru kemudian Nabi Yusuf berkata kepada mereka, ya sahibai sijni, wahai penghuni, ya sahibi sijin, yaitu ya sahiba sijin, karena dia musanna dua orang, ya sahibai sijni, wahai dua penghuni penjara. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang tercerai-berai, yang bermacam-macam lebih baik amillahul wahidul qahar, ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Mulailah langsung Nabi Yusuf muqaddimah tauhid, kemudian masuk dalam tauhid. Tapi yang menakjubkan, si Nabi Yusuf memanggil mereka dengan ya sahibai sijini, wahai penghuni dua penjara. Sahib dikatakan sahib sijin, dikatakan mereka berdua dengan sahib sijin karena mereka lama tinggal di situ. Sudah lama di penjara. Maka dikatakan sahib sijin. Dan kenapa Nabi Yusuf tidak menyebutkan wahai fulan dan fulan? Kemungkinan besar Nabi Yusuf tahu nama mereka berdua. Tapi Nabi Yusuf tidak manggil wahai fulan dan fulan, wahai Khalid dan Amr misalnya, wahai Paijo dan Paimin misalnya, tidak. Tapi Nabi Yusuf mengatakan wahai dua penghuni penjara.
Ini ada maksudnya dari Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli tafsir seperti Tahir bin Ashur. Nabi Yusuf menyebut tentang penderitaan yang dirasakan mereka bertiga sama-sama. Saya, kalian berdua sama-sama penghuni penjara. Seakan ada ikatan. Ikatan ini seakan-akan ikatan kekeluargaan. Ketika sama-sama mengalami nasib yang sama, itu ada ikatan yang kuat. Dan fungsinya untuk ada ikatan dan juga untuk mengurangi penderitaan. Karena kalau kita sama-sama menderita, penderitaan tersebut terasa kurang. Ya. Seperti seorang merantau di suatu daerah, suatu negara di luar negeri, dia ketemu temannya sama-sama perantau. Kita sama-sama perantau. Meskipun kita bukan bersaudara secara nasab, tetapi seakan-akan kondisi kita sama-sama perantau itu adalah ikatan tersendiri, seperti kekerabatan. Seperti kekerabatan ya. Demikianlah ketika Yusuf dan mereka sama-sama di penjara, Yusuf tidak panggil wahai Khalid, wahai Amr, enggak. Dia panggil ya sahibai sijin, wahai penghuni penjara. Kalian berdua dan saya, kita sama-sama nih. Ya, sehingga ada kedekatan khusus ya, ada kedekatan antara Yusuf dengan mereka, dan itu poin penting ketika seorang untuk berdakwah, ada poin yang sama, berangkat dari yang sama. Berangkat dari poin yang sama, sama-sama muslim ya, sama-sama nabinya sama, ya, sama-sama dari tanah air misalnya. Berangkat dari poin yang sama kemudian diantar menuju pada perselisihan yang terjadi. Agar ada husnudzon antara yang dikritiki dengan yang mengkritik, antara yang dinasihati dengan yang menasihati. Ada berbaik sangka, berbaik sangka. Jangan selalu mulai dari titik yang berbeda. Ini masalah dakwah, tidak jadi masalah. Intinya kita ingin menyampaikan tauhid. Kita ingin menyampaikan tauhid. Seperti Ustaz, apakah harus kita berdakwah langsung masalah syirik, bid'ah? Kita tidak harus. Anda berdakwah bisa mulai dengan masalah akhlak, bisa mulai dengan masalah fikih misalnya, bisa mulai dengan masalah sirah Nabi yang mereka semua sepakat, bisa dengan Al-Quran. Tapi kita masukkan tauhid. Tujuan kita sama-sama untuk mentauhidkan manusia, untuk membersihkan manusia dari segala bentuk kesyirikan. Syirik besar maupun syirik kecil. Nabi Yusuf alaihissalam fokus berdakwah tauhid kepada dua orang ini. Kesempatan karena mereka tidak lama di hadapan Nabi Yusuf, bagian mereka akan segera dibunuh. Ada salah satunya akan dibunuh. Nabi Yusuf bicara tentang tauhid. Tapi lihat bagaimana cara masuknya. Ya sahibai sijin, wahai dua penghuni penjara. Kemudian Nabi Yusuf masuk. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam, mutafarriquna, tercerai-berai, ya, lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa? Nabi Yusuf ajak mereka berfikir. Kalian menyembah berhala. Berhala banyak, ada berhala ini, berhala A, berhala B, berhala C. Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Itu baru di sekitar Ka'bah. Belum di tempat-tempat yang lain. Di tempat lain ada namanya Hubal, ada namanya Manat, ada namanya Lata, ada namanya Uzza. Kemudian Nabi mengirim para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut ketika setelah menaklukkan kota Mekah. Tapi di sekitar Ka'bah saja 360 berhala. Ada berhala spesialis ini, berhala spesialis ini, ada berhala yang digandrungi oleh kabilah ini, ada berhala digandrungi oleh kabilah anu. Banyak tuhan-tuhan disembah. Dan masing-masing punya spesialis. Makanya Nabi Yusuf mengajak mereka untuk berfikir. Arbabun mutafarriqun. Apakah tuhan-tuhan berbagai macam model ini? Dengan berbagai macam spesialis. Ya, yang bercerai-berai. Khairun, lebih baik. Amillahul wahidul qahar. Apakah Allah yang Maha Esa? Allah yang Maha Esa yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tuhan itu harusnya satu saja. Kalau tidak bisa menguasai segalanya, dia tidak pantas jadi Tuhan. Kalau masih ada hal yang tidak bisa dia tackle, tidak bisa dia pegang, kemudian harus serahkan kepada berhala yang lain, dia tidak pantas jadi Tuhan. Seperti ada yang menyembah, misalnya ada Tuhan khusus untuk pencipta, ada Tuhan khusus untuk perusak, ada Tuhan khusus untuk pemelihara. Ini tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan harusnya multiple function. Harusnya semua bisa semua, harusnya demikian. Bukan cuma fungsinya bisa ini, bisa ini. Kalau minta yang lain ke berhala yang lain, dia tidak pantas jadi Tuhan. Makanya Nabi Yusuf ajak mereka berfikir. Arbabun mutafarriqun. Apakah berhala-berhala yang disembah berbagai macam modelnya ini lebih baik? Ataukah Tuhan yang Maha Esa, yang mampu atas segalanya, Al-Qahar, yang dia berkuasa, segala sesuatu di bawah perintahnya. Semuanya berlaku atas apa yang ditetapkan oleh Sang Tuhan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih mana coba? Kalian yakini berhala-berhala yang kalian datang kadang berhala ini, kalau minta yang lain, misalnya ingin punya anak, kayaknya berhala kurang cocok, berhala berikutnya. Kalau ingin rezeki lancar, kayaknya berhala berikutnya. Kalau ada penyakit yang berbahaya, mungkin berhala berikutnya. Ini bagaimana Tuhan seperti ini? Khairun amillahul wahidul qahar. Ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha
kuasa, yang segala sesuatu berjalan di atas kuasanya. Tentu jawabannya Allah tentunya. Ya. Ma ta'buduna min duni. Mulailah Nabi Yusuf sekarang tadinya pakai aku kata ganti orang ketiga, ya. Aku meninggalkan satu kaum, sekarang tidak langsung kata ganti orang kedua. Kalian ya sahabat saja. Ya. Kalian wahai dua penghuni penjara, ya. Ma ta'buduna min dunihi. Yang kalian sembah selain Allah illa asma'an sammaitumuh, hanyalah sekedar nama yang kalian namakan. Yang sedar kalian namakan. Tidak ada hakikatnya. Kalian namakan Tuhan padahal bukan Tuhan. Kalian namakan Tuhan padahal bukan Tuhan. Ada perkataan Ibnu Qayyim. Saya baca Ibnu Qayyim, ya. Dia berkata, hiya mujarradu dalam Badail Fawaid. Dia mengatakan hiya mujarradu asma'in kadzibatin batilah. Ini nama-namanya nama-nama yang dusta, yang batil. La musammalah fil haqiqah, tidak ada hakikatnya. Nama-nama dibuat-buat tidak ada hakikatnya. Dia namanya Tuhan tapi bukan Tuhan. Fa innahum sammauha alihatan wa abaduha. Mereka menamakan berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan-Tuhan mereka sembah. Li'tiqadim haqiqatal ilahiyyah laha, karena mereka meyakini berhala-berhala tersebut berhak untuk disembah. Wa laisa laha minal uluhiyyah illa mujarrad asma. Mereka tidak punya sifat ketuhanan kecuali sekedar nama. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wa hadza kaman samma qusyural basal lahman." Ini sama seperti orang kalau menamakan kulit bawang dengan daging. Ini kulit bawang namanya daging. Nama disebut namanya daging tapi dia bukan daging. Wa akalah, kemudian dia makan. Ini daging. Dia namakan daging padahal itu adalah kulit bawang. Kemudian dia berkata, maka dikatakan kepadanya, ma akalta minal lahmi illa ismahu la musammahu. Kau hanya makan sesuatu yang dinamakan dengan daging, padahal bukan ada hakikat dagingnya. Karena yang kau makan hakikatnya adalah kulit bawang. Sama, kalian itu sama menyembah yang dinamakan Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan. Kaman samma turaba khubzan wa akalahu. Kata Ibnu Qayyim, sama seperti seorang menamakan pasir, ini tanah dinamakan dengan roti, kemudian dia makan. Maka dikatakan kepada orang yang makan tanah tersebut yang dinamakan sebagai roti, ma akalta illa ismal khubz. Kau hanya makan nama roti dan tidak ada rotinya sama sekali. Jadi inilah bentuk Allah Subhanahu wa taala benar-benar menafikan ketuhanan dari berhala-berhala tersebut. Illa asma'an sammaitumuha. Hanyalah nama-nama yang kalian namakan. Batu yang kalian ambil di padang pasir, ambil di sungai, ambil di kali, ambil di laut, kalian pahat, kalian namakan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Kalian yang namakan Tuhan. Kalian pahat bentuk tertentu yang kalian sukai, kalian kasih bentuk ini, bentuk macam-macam. Kemudian kalian kasih sajian, kalian Tuhan. Bukan Tuhan, buktinya mana bukan Tuhan. Tidak bisa apa-apa. Makanya Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahanda, kenapa kau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, tidak bisa melakukan apa-apa? Saya lihat bagaimana sebagian orang meletakkan sajian di patung-patung tersebut. Patung enggak bisa apa-apa. Nanti datang burung-burung yang makan dari sajian-sajian tersebut. Saya beberapa kali ditanya, "Ustaz, bolehkah kita makan sajian yang diserahkan pada patung tersebut?" Patung tersebut enggak bisa apa-apa. Hanya diyakini. Hanya diyakini. Hakikatnya batu yang diambil dipahat. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuh. Hanya nama yang kalian nama-namakan. Ma'an wa antum wa aba'ukum. Kalian namakan yang mau kalian namakan. Makanya Ibrahim ketika ketemu dengan masyarakatnya, mereka Ibrahim berkata, "Ma hadhi tamathila antum laha aqifun." Ini berhala ini apa? Kenapa kalian nongkrong di sini beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Kata mereka, wajadna aba'ana alaihi kadzalika yaf'alu. Demikianlah nenek moyang kami seperti itu. Ya. Laha abidin, mereka beribadah kepada patung-patung ini. Jadi kata Allah, kata Nabi Yusuf kepada orang-orang ini, yang kalian sembah itu hanyalah nama, tidak ada hakikatnya. Yang kalian namakan nenek moyang kalian namakan. Ma anzalallahu biha min sultan. Yang Allah tidak turunkan dalilnya sama sultan, maksudnya burhan, petunjuk, sama sekali tidak ada petunjuknya. Ini adalah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala adalah barometer akidah. Ma anzalallahu biha min sultan. Harus ada sultan, dalil. Tidak boleh kita meyakini apapun dalam Islam kecuali ada dalilnya. Tidak boleh kita meyakini apa. Tidak boleh kita meyakini khurafat-khurafat, pamali-pamali yang tersebar di masyarakat. Ada dalilnya enggak kita enggak percaya. Kita tidak boleh sembarang berakidah. Kalau kita boleh sembarang berakidah, tidak perlu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan. Kita ini berakidah berdasarkan dalil. Makanya para ulama menulis tentang akidah Ahlussunnah, ada dalilnya Al-Qur'an Sunnah, perkataan salaf, akidah Al-Qur'an Sunnah, Al-Qur'an Sunnah. Bukan akidah ngarang sendiri.
Saya percaya Tuhan begini-begini sifatnya. Dari mana dalilnya? Enggak ada. Dari Aristoteles, dari Socrates, ya, dari Plato, dari Platonis, dari mana ini? Enggak, dalil kita akidah kita Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau enggak ada dalilnya enggak. Ma anzalallahu biha min sultan. Enggak ada dalil. Saya enggak mau beriman. Siapa yang misalnya malam Jumat Kliwon keluar bakalan begini-begini, akan begini-begini, bilang mana dalilnya? Mana Al-Quran dan Sunnahnya? Enggak ada, enggak. Saya enggak mau percaya. Siapa yang nikah kemudian pada hari begini akan celaka, mana dalilnya? Enggak ada, saya enggak boleh percaya. Saya bukan hanya enggak percaya, enggak boleh saya percaya. Saya percaya syirik. Kita enggak boleh sembarang berakidah. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya, jangan latah dalam masalah akidah. Harus ada dalilnya. Enggak ada dalilnya, enggak usah percaya. Akidah tersebar banyak sekali. Buatan manusia, karya manusia, kata ini, kata nenek moyang, cerita rakyat lah macam-macam. Kalau enggak ada, enggak usah percaya. Enggak ada dalilnya. Inil hukmu illa lillah. Hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amaru alla ta'budu illa iyyah. Allah berfirman memerintahkan untuk tidak beribadah hanya kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Amaru alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintah agar tidak kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dzalika ad-dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Tidak ada kemiringan sama sekali. Agama tauhid. Tidak ada kemiringan sama sekali. Tidak ada celahnya sama sekali. Kalau bicara agama selain tauhid, ada banyak celah untuk dicela. Agama syirik banyak celah untuk dicela. Yang menyembah nabi, yang menyembah hewan, yang menyembah patung, yang menyembah matahari, yang menyembah rembulan, yang menyembah pohon, ya. Kita mau celah banyak celah. Ada kemiringannya, ada penyimpangannya. Adapun agama tauhid, dzalika ad-dinul qayyim. Agama yang lurus, tidak ada kemiringan sama sekali, tidak ada penyimpangan sama sekali. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun kebanyakan orang tidak mengetahui. Subhanallah, Allah sudah jelaskan tauhid dengan berbagai macam dalil. Dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam dalil. Allah utus para rasul. Namun banyak orang tidak mengetahui, dan ini benar. Saya sering sampaikan, mayoritas manusia di muka bumi musyrikin. Manusia, kebanyakan manusia di muka bumi musyrikin. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi mereka, baru kemudian Nabi Yusuf menyampaikan hajat mereka, takwil terhadap mimpi mereka. Subhanallah, bagaimana hikmahnya Nabi Yusuf melihat situasi kondisi dan bagaimana sikap beliau ingin sekali berdakwah, dan dakwah beliau adalah dakwah tauhid, ini dakwah yang paling penting. Ya, maka kemudian setelah itu baru beliau menafsirkan, kata beliau, ya sahibai sijini, wahai dua penghuni penjara. Amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Adapun salah seorang dari kalian berdua, dia akan menjadi pelayan raja, lantas dia menuangkan khamr di bejana sang raja untuk diminum. Sebenarnya mengatakan Nabi Yusuf tidak berkata adapun kamu, enggak enak dia. Nabi Yusuf tahu yang ini akan jadi pelayan, ini bakalan disalib. Karena burung akan makan. Tapi dia karena enggak enak perasaan mereka, Nabi Yusuf berkata dengan adapun salah satu di antara kalian berdua, maka akan menjadi pelayan raja. Wa amal akhar, adapun yang keduanya, fayuslabu fata'kulu tayru min ra'si, maka dia akan disalib. Setelah disalib kemudian dia mati. Setelah dia mati maka akan datang burung-burung makan dari daging yang ada di kepalanya, kemudian mematok kepalanya, atau mungkin ada sumsumnya, atau mungkin lemak yang ada di kepalanya dimakan oleh burung, ya. Mungkin burung nazar atau yang lainnya, ya. Burung nasar atau yang lainnya. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, dan apa yang kalian tanyakan sudah diputuskan, tidak bisa berubah lagi. Demikian sudah akan terjadi, ya. Ini adalah ilmu gaib yang Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf dengan menafsirkan mimpi. Setelah itu Nabi Yusuf berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik. Maka Yusuf berkata kepada orang yang dia sangka akan selamat dari mereka berdua, yaitu yang akan menjadi pelayan raja, udhkurni 'inda rabbik, sebut-sebutlah aku di sisi majikanmu, di sisi rajamu. Ya, sebutkanlah aku tentang Yusuf, tentang kemuliaanku, tentang bahwasanya aku dipenjara karena kezaliman. Siapa tahu bermanfaat, sampaikanlah tentang aku, udhkurni 'inda rabbik, sebut-sebut aku di sisi Rabbmu. Di sisi Tuhanmu, masih sisi rajamu. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, maka syaitan membuat dia lupa untuk mengingat Rabbnya. Falabitha fi sijni bid'a sinin, akhirnya Yusuf tinggal di penjara beberapa tahun, bid'a sinin, beberapa tahun. Tapi kita tafsirkan ayat terakhir ini pada pertemuan kita kali ini. Wa qala allazi dhanna, dia berkata kepada orang yang dia sangka akan selamat,
Dhanna di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan Yusuf berprasangka karena tidak bisa memastikan. Ada yang mengatakan dhanna adalah yakin. Tayaqqana. Yani wa qala ladzi tayaqqana. Karena dhann terkadang maknanya yakin. Dalam Al-Qur'an banyak ya. Dhann maknanya yakin dan terkadang dhann maknanya persangkaan. Seperti iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanya mengikuti persangkaan. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan dhann artinya adalah yakin. Seperti alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu orang-orang yang mempersangkakan, maksudnya meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Jadi dzan terkadang dalam Al-Qur'an maknanya yakin, terkadang maknanya adalah persangkaan. Bagaimana cara membedakannya? Sebenarnya Allah mengatakan dilihat dari teksnya. Kalau teksnya adalah pujian, maksudnya artinya keyakinan. Kalau teksnya artinya mencela, maka artinya persangkaan. Karena dalam bahasa Arab dzan bisa artinya yakin, bisa artinya persangkaan. Contoh dzan yang artinya keyakinan yang datang dalam konteks pujian seperti Allah berfirman wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, dia berkata, bacalah inilah bukuku, silakan baca. Kemudian dia berkata, inni dhanantu, dia pakai dhan. Tapi maknanya yakin. Aku yakin aku akan dihisab, aku akan bertemu dengan hisabku. Di sini dhan artinya yakin. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biidznillah. Berkatalah orang-orang yang dhan, yaitu yang menyangka bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah. Ya, betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar biidznillah, dengan izin Allah. Di sini pujian, maka dhan artinya yakin. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadikanlah salat dan kesabaran sebagai penolong kalian. Sungguhnya itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu terasa berat dan sabar berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnun, orang-orang yang menyangka maksudnya yakin. Annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah. Jadi dhan bisa artinya yakin kalau dalam konteks pujian, atau dalam konteks celaan seperti iyattabi'una illa dhan, mereka hanya ikut persangkaan saja. Wa in illa yakhrusun, maka dhan artinya adalah persangkaan, bukan keyakinan. Adapun dalam ayat ini dhanna di sini wallahu alam bisawab artinya yakin, karena Nabi Yusuf sudah mengatakan qudiyal amru alladzi fihi tastaftiyan. Apa yang kalian pertanyakan sudah ditetapkan. Maka dia pun berkata kepada orang yang dia yakini akan selamat. Dhann di sini maknanya yakin. Wa qala alladzi dhanna annahu najin minhuma, maka dia berkata kepada orang yang akan menjadi pelayan raja, kamu akan jadi pelayan raja, uzkurni inda rabbik. Sebut-sebut aku di sisi Rabbmu. Itu sebut tentang kebaikanku, ceritakan bahwasanya aku di penjara tanpa kesalahan, aku dizalimi. Maksudnya agar Yusuf keluar dari penjara. Dia ingin keluar dari penjara. Dia ingin bertemu dengan ayahnya, ingin pulang ke kampungnya. Apa kata Allah? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbi. Ternyata syaitan membuat lupa terhadap Rabbnya. Siapa di sini yang dijadikan lupa? Ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan syaitan membuat Yusuf lupa, ada yang mengatakan syaitan membuat pelayan raja tadi lupa. Pendapat pertama mengatakan syaitan membuat Yusuf lupa. Harusnya Yusuf tidak perlu mengeluh kepada orang tersebut. Dia harusnya mengeluh hanya kepada Allah. Tidak perlu minta tolong sama orang tersebut. Harusnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku. Tidak perlu minta tolong sama orang tersebut. Yusuf lupa untuk minta tolong kepada Allah dan akhirnya minta tolong kepada orang tersebut. Ini pendapat pertama. Namun pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, syaitan membuat lupa, itu membuat pelayan raja lupa. Lupa untuk cerita tentang kebaikan Yusuf di hadapan sang raja. Ini lebih benar karena setelah itu Allah menyebutkan tentang pelayan raja, kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wili farsilun. Maka akhirnya pelayan raja pun ingat setelah berapa waktu yang lama. Jadi dia yang lupa, bukan Yusuf, dia yang lupa. Dan seandainya Yusuf lupa malah minta tolong kepada orang, tidak minta tolong kepada Allah, berarti dia melakukan kesalahan, dia minta ampun. Tapi Allah tidak menyebutkan Yusuf minta ampun setelah itu. Dan Yusuf ketika minta tolong kepada orang tersebut untuk sebut-sebut nama dia di hadapan raja, dia melakukan sebab ikhtiar kalau bahasa kita. Dan itu diperbolehkan. Jadi tawakal yang benar adalah menggabungkan antara ikhtiar dengan doa. Jadi yang benar pendapat kedua, bosnya yang lupa bukan Yusuf. Yusuf minta tolong kepada orang tersebut untuk nyebut-nyebut nama dia, itu enggak ada masalah, itu karena itu ikhtiar. Tapi orang ini lupa. Keasikan jadi pelayan raja, dia lupa untuk nyebut-nyebut Yusuf,
Akhirnya Yusuf tetap aja di penjara. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya Yusuf tinggal di penjara bid'a sinin. Bid'a dalam bahasa Arab antara 3 sampai 9. Entah Yusuf akhirnya tambah lagi 5 tahun, tambah lagi 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tapi banyak ahli tafsir mengatakan 7 tahun. Nah, 7 tahun ini maka kalau kita artikan secara bahasa Arab, falabitha fis sijni bid'a sinin, akhirnya Yusuf di penjara 7 tahun. Apakah 7 tahun ini ada total Yusuf alaihissalam di penjara dari awal sampai akhir? Ataukah 7 tahun ini tujuan tambahan? Setelah perginya orang tersebut jadi pelayan raja, ternyata Yusuf ditambah lagi 7 tahun. Allah alam, bisa dua pendapat di kalangan para tafsir. Intinya Yusuf di penjara dalam waktu yang lama dan ternyata ada hikmah di balik lupanya orang tersebut. Akan kita sampaikan pada pertemuan depan insyaallah taala. Baik, demikian saja kajian kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Semoga kawan-kawan di Majelis Taklim The Nur bisa terus mengikuti. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.